Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Isytihadul Mukminin yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini, yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mukmin yang juga berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan yang sama-sama kami hormati Ustaz dan Ustazah, rekan-rekan guru, lembaga Madrasah Sanawiyah dan lembaga Madrasah Aliyah Al-Mukmin Prangge. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali dalam melaksanakan kegiatan masa ta'aruf santri madrasah tahun ajaran 2023-2024. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada acara selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Mudirul Am dan Guru Haji Sohibuddin SHIMH. Nah, oleh karena itu para peserta maksama menyiapkan kertas dan pulpoinnya, catat inti-inti dari penyampaian materi yang akan disampaikan. Silakan. Kemudian jangan ada suara kresek setelah kalian mengeluarkan buku. Jadi silakan. Baiklah, untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mudirul Am Tuan Guru Haji Sohibuddin, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati dan tauzimi Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mukmin Prangge, Ibu Bayi Rosita yang hadir, alhamdulillah terus membimbing seluruh santri dan santriwati di Pondok Pesantren Isytihadul Mukminin, yang kita sama-sama hormati dan tauzimi guru-guru Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Al-Mukmin Prangge, yang saya cintai seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Isytihadul Mukminin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah bahwa pada pagi hari yang sangat cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menuntut ilmu, belajar, karena belajar adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Salawat ma'asalam tak lupa kita layangkan kepada orang yang paling mulia bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pagi hari ini saya memiliki jadwal
saya ingin menyampaikan kepada seluruh siswi baru MTS Al-Mu'min dan MA Al-Mu'min Perengge. Sebelum saya masuk kepada materi adab, bahwa ada kata murid. Murid itu berasal dari bahasa Arab, ya, muridun. Nah, itu murid. Muridun itu adalah orang yang berkehendak. Kalau bahasa Arabnya yang lain itu selain murid apa? Talibun. Nah, orang yang menuntut ilmu. Muridun, orang yang berkehendak kepada ilmu. Muta'allimun, orang yang sedang belajar. Apalagi bahasa lain dari murid, seorang penuntut ilmu. Selain talibun ada muridun, apalagi tilmizun, ya, tilmizun itu bahasa lain dari santri. Maka ketika ingin sukses, ingin berhasil dan barokah dalam menuntut ilmu, Imam Ghazali rahimahullah, ya, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak menyebutkan dalam kitab-kitabnya. Yang paling pertama yang sudah ditempel adab-adab, ya, seorang murid menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'ah Rasail, adabul muta'allimi ma'al alimi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh santri ketika menuntut ilmu, karena adab hari ini sudah mulai merosot. Orang belajar, ya, di sekolah-sekolah banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi perkelahian, tawuran dan lain sebagainya karena minimnya adab. Kita jarang menemukan kalau di pondok pesantren itu tawuran, karena di pondok pesantren selalu diajarkan adab, selalu diajarkan tata krama, ya, selalu diajarkan moral. Maka di sini Imam Ghazali menyebutkan adab seorang pelajar itu ketika dia bersama orang yang alim, maka yabdu'u bis salam, ya, dia mendahului mengucapkan salam kepada gurunya, ya, dia tampakkan salamnya kepada gurunya dimanapun dia bertemu. Walaupun dia sudah diajar satu huruf saja, atau satu kalimat, atau satu bab, atau satu permasalahan dalam ilmu agama, maka itulah seorang murid yang harus memiliki adab kepada guru. Ucapkan salam, ya, assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Kesejahteraan atas kalian semua, atas engkau semua. Itu adalah adab yang harus dipelihara oleh santri atau santriwati atau seorang penuntut ilmu ketika ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Itu yang pertama. Kemudian wa yaqillu baina yadayhi al-kalam. Yang kedua adalah tidak banyak bicara di hadapan guru. Kalau ada, harus dibedakan mana guru, mana teman. Sedikitkan bicara di hadapan guru, harus dibedakan mana itu guru, mana itu teman. Ini perkataan Imamuna Al-Ghazali rahimahullah, sehingga akan mendapatkan keberkahan ilmu. Wa yaqumu lahu idza qama.
Dan yang kedua, berdiri ketika guru berdiri. Santri, kalau gurunya datang, kemudian kalian posisinya duduk, apakah duduk kalian dilanjutkan? Berdiri apa terus duduk? Berdiri. Dan ucapkan salam dan salam pada guru. Karena itu adalah bagian adab seorang penuntut ilmu ketika bertemu dengan gurunya. Dia berdiri karena cinta kepada guru, takzim kepada guru, dan mencium tangan gurunya. Kemudian yang keempat, wala yaqulu lahu qala fulanun khilafu ma qulta. Yang keempat itu jangan kalian mengatakan fulan berbeda dengan pendapat engkau. Guru ini berbeda pendapat dengan engkau. Kita coba menelanjangi guru kita di hadapan teman-teman kita. Kok ustadz atau ustazah, kok beda pendapat ustazah dengan ustadz yang ngajar kemarin? Itu bukan adab seorang murid terhadap guru. Diam saja. Ada saatnya nanti dengan caranya kalian sendiri menghadap, minta penjelasan kembali. Tapi tidak boleh menelanjangi guru, mempermalukan guru di hadapan teman-temannya. Apalagi ada niat untuk mempermalukan guru. Tidak diperkenankan, kata Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian wala yas'alu jalisahu fi majlisihi. Yang keberapa tuh? Yang kelima. Ya. Tidak bertanya dengan teman duduknya ketika sedang duduk dengan guru di majelis. Ya. Santri ketika diajarkan oleh gurunya, maka dia jangan bertanya ke sebelah. Ya. Jangan bertanya sesuatu ke sebelah. Harus ya, santri itu ketika dijelaskan oleh guru, fokus mendengarkan penjelasan guru. Kalau mau bertanya, nanti ada kesempatan yang diberikan oleh guru. Ada yang mau bertanya, baru kalian bertanya. Diperkenankan oleh guru. Sehingga ya, proses belajar mengajar itu tetap dia rapi dan disiplin. Kemudian yang keenam, wala yatabassamu 'inda mukhatabatihi. Terhadap semuanya, yang keenam ini tidak cengengesan. Ya, yang sakit silakan dibawa keluar. Kalau ada yang sakit silakan dibawa ke ruang sebelah, kasih obat ya. Jangan cengengesan ketika apa? Ketika berbicara dengan guru. Wala yatabassamu 'inda mukhatabatihi. Jangan ngomong dengan guru sambil tersenyum atau cengengesan. Tahu cengengesan? Selengean. Ya, selengean. Serius. Ya. Cengengesan, tersenyum sambil ngomong dengan gurunya, dia sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa, apalagi kelihatan giginya. Maka itu harus adab. Ya. Ketika berbicara dengan guru, jangan sambil selengean atau cengengesan. Kemudian wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi. Yang ketujuh ya, tidak menunjukkan secara terang-terangan ketika berbeda pendapat dengan guru. Ada pendapat dia, guru sudah menjelaskan, lantas ada perbedaan pendapat antara guru dan murid, tapi dia tidak apa?
dia tidak menunjukkan secara terang-terangan bahwa pendapatnya berbeda. Kalian mengatakan nanti, oh beda Pak Guru, beda Ustadz, beda Ustazah, pendapat saya begini, pendapat Ustazah begitu. Itu bukan adab seorang murid terhadap gurunya. Jangan ditampakkan perbedaan itu, ya. Jangan ditampakkan. Itu adab-adab sejak zaman dulu diajarkan kepada murid-muridnya oleh para guru kita. Kemudian wala ya'khuzu bi saubihi idza qama. Nah, ini nanti kalau gurunya yang sudah tua ya, sudah syekh, sudah sepuh, dia tidak menarik baju gurunya ketika gurunya minta untuk didirikan. Ya. Apa yang berikutnya tadi? Tidak menarik baju gurunya ketika gurunya minta didirikan. Nah, ini misalnya nanti Bimo ya, punya murid. Bimo umurnya sudah 150 tahun. Ya. Saya bisa bayangkan bagaimana tuanya Bimo. Ya, tulangnya sudah kelihatan. Nanti kalau tua itu tulangnya itu kelihatan, kulitnya tipis. Nah, Bimo minta didirikan. Langsung Bimo ditarik lengan bajunya, diseret sama muridnya. Kira-kira suul adab apa bukan? Bagaimana caranya? Pegang ininya, belakangnya. Pegang, angkat pelan-pelan. Jangan kamu seret-seret bajunya, sobek baju gurunya. Itu bukan adab, dan kalian akan menemukan itu nanti. Ajarkan ke murid-murid kalian supaya baju kalian tidak diseret-seret. Padahal tujuannya apa? Murid tidak ada niatnya seperti itu, cuma belum tahu adabnya saja. Maka ajarkan. Kalau mau berdirikan gurunya, jangan pegang bajunya, jangan seret bajunya, tapi pegang dengan lembut, dengan penuh cinta kasih sayang. Kemudian wala yastafhamu an mas'alatin fi tariqihi hatta yablugha ila manzilihi. Yang kesembilan ini tidak mengajukan suatu masalah di tengah perjalanan sampai gurunya sampai di rumah. Gurunya baru selesai ngajar di MTS Al-Mukmin jam 12. Tentu gurunya lapar, ya, ingin makan siang karena sudah berapa jam ngajar di lembaga. Kalian tunggu guru kalian di mana? Di tikungan SD. Bu guru, saya ingin mengajukan pertanyaan. Itu beradab apa tidak? Tidak. Hatta yablugha ila manzilihi. Nanti kalau guru sudah sampai di rumah, atau guru misalnya belum sampai rumah tapi dia sudah di ruang guru, boleh masuk dan bertanya. Jangan nanti kalian bertanya, mengajukan soal, Ustaz saya mau nanya nih. Nanyanya di mana? Nanyanya di tikungan jalan. Nanyanya di perapatan jalan. Bertanyalah di tempat di mana guru itu sedang duduk dan nyaman dan kelihatan senang. Baru mohon maaf Ustaz, Ustazah, saya ingin bertanya, boleh nggak? Kalau diizinkan, oh silakan. Baru bertanya. Seperti itu ya, adab-adab yang harus dijaga. Wala yaksur alaihi inda malalihi. Dan jangan ya, wala yastafhamuhu,
wala yaksuru alaihi 'inda malaihi. Tidak banyak mengajukan pertanyaan di saat guru sedang lelah. Tidak banyak bertanya kepada guru ketika guru sedang lelah, malal. Kelihatan guru kan kalau lagi belum ngopi, ya, yang biasanya ngopi dia cemberut gini. Gurunya itu lagi capek, jangan diisengin. Coba lihat ustaznya itu dia lagi, kami itu belum ngopi, ayo kita kerjain. Tak boleh kerjain gurunya, kualat kalian. Kualat. Siapa yang mengerjai gurunya, nanti suatu saat dia akan dikerjai oleh muridnya. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kualat itu pasti ada. Gak boleh kita ngecengin guru, nggak boleh kita ngerjain guru. Kasih kopi kalau gurunya butuh kopi. Nggak boleh banyak bertanya kalau guru sedang kelihatan capek. Kelihatan dari raut wajahnya capek, lesu. Nggak boleh bertanya banyak. Ya, nggak boleh bertanya banyak ketika guru sedang kelihatan capek. Tapi kalau dia kelihatan pria, ada permasalahan yang Anda belum paham, tanyakan. Makanya lihat momen. Santri itu selain dia pintar, harus dia cerdas. Tahu cerdas? Beda orang pintar dengan orang cerdas. Orang pintar belum tentu cerdas. Orang pintar itu paham agama, pintar sekali. Matematikanya oke, fisikanya oke. Ya. Pintar sekali, tapi dia tidak cerdas. Ya, dia tidak cerdas. Sifat Rasulullah itu apa? Pertama, siddiq, jujur. Kemudian yang kedua, amanah, terpercaya. Tiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, apa arti patona? Cerdas. Tahu cerdas? Contoh, lihat gurunya baru masuk, sendalnya ada. Ini kalau saya amankan, ini pasti dipakai oleh santri. Diamankan. Nah, masukkan. Ustaz, sendalnya biar aman. Cerdas enggak? Jangan cerdas untuk mengambil sendal gurunya, itu suul adab. Malah dalam taklimul mutaklim itu, jangankan pakai sendal ustadznya, duduk di tempat ustadznya itu sudah suul adab. Jangan duduk di tempat duduknya ustadz. Paham? Misalnya ustadznya ada sofa, ya, biasanya guru-gurunya diam di situ. Mumpung nggak ada ustadz di sini, kita duduk aja. Dia belajar, terus dia apa? Dia ngopi, dia lihat nggak ada, dia ngerokok di situ. Mau belajar jadi ustadz, ya terus dia naikkan kakinya ke atas. Padahal ta'limul muta'lim mengajarkan jangan duduk di tempat duduknya ustadz atau guru. Jangan bertanya sebelum disuruh bertanya. Jangan ketuk pintu di saat memanggil ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Kamu gedor aja ustaznya. Padahal ustaznya baru mulai tertidur. Gak boleh, itu termasuk suul adab. Ustaz, gitu. Udah dia pakai tangan, dia gedor pakai kakinya lagi. Ya lanjak itu ustadznya, masya Allah. Ini sulah, tolong yang merasa yang pernah begitukan gurunya taubat hari ini. Tidak boleh kita kasar. Maka kepada ustadz itu kita harus sayang, harus cinta. Kenapa kita harus sayang, cinta kepada ustadz? Karena ustadz itu yang mengajarkan kita. Ustadz itu yang memberikan ruh kita ilmu. Kalau orang tua kalian
hanya memberikan makan, ya, untuk mensehatkan tubuh kalian. Tapi kalau guru memberikan kalian asupan ilmu agama sehingga kalian di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Kelima di dalam kitab Al-Ghunyah ini disebutkan bahwa Sayyidina Umar katakan ta'allamu summa ta'addabu. Apa? Ta'allamu summa ta'addabu. Belajarlah kalian, kemudian beradablah kalian. Belajar dan tunjukkan adab, etika, moral, sehingga kehidupan kalian berkah, ilmu kalian berkah. Walaupun ilmu kalian sedikit, bermanfaat bagi orang lain, itu namanya barokah. Walaupun ilmu kalian sedikit, kalian bisa amalkan, itu namanya ilmu barokah. Hidup kalian dimudahkan oleh Allah, itu menunjukkan ilmu kalian barokah. Buktikan nanti kalau kalian berpikir tahadus binikmatillah, Masya Allah, mudah saya menjalani hidup ini, tidak terlalu sulit, ya, musibah tidak terlalu banyak saya dapat. Apa yang saya inginkan itu alhamdulillah bisa terwujud. Saya bisa beli rumah, saya bisa naik haji, pas mau beli motor ada untuk beli motor, pas anak-anak mau butuh pakaian sekolah ada, pas saudara butuh uang ada. Ini bagian dari keberkahan. Coba kalian berpikir ke belakang. Oh, mungkin sebab saya dulu dalam menuntut ilmu, saya takzim kepada guru-guru saya hormat kepada guru-guru saya ikhlas dalam menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu karena Allah. Saya menuntut ilmu li'ilahi kalimatillah. Saya menuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tidak terlalu banyak menyampaikan, tinggal 10 menit. Saya ingin membacakan di dalam kitab Al-Ghunyah Bitariqil Haq Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sudah paham maksudnya murid? Wa min adabil muridi. Nah, itu bahasa murid, itu bahasa Arab. Ya. Adab wa min litab'id di sini. Sebagian adab murid, ya, sebagian adab murid, ya, orang yang berkehendak itu murid, orang yang berkeinginan, orang yang ingin bisa, ingin ilmu, ingin kebaikan. Apa adab yang pertama? Allah yatakallama baina yaday syaikhihi illa fi halatid darurati. Dia tidak berbicara di hadapan gurunya kecuali dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan terpaksa. Tidak ngomong seperti ngomongnya halnya kepada temannya. Kalau misalnya masuk sudah, Salman masuk. Kamu duduk sudah di depan guru ustadznya. Misalnya ustadznya lagi pegang HP, diam aja. Mungkin ustadznya jangan suuzon. Mungkin ustadznya sedang mengingatkan ada guru lain yang belum masuk. Mungkin ustadznya sedang di WA oleh istrinya untuk cepat pulang, padahal dia sedang ngajar. Husnuzon saja kepada gurunya. Lama sekali dia berucap HP sama ustadz ini, padahal dia manggil tadi. Diam aja, ya. Duduk di depannya dengan santun, duduk sudah. Walaupun kalian duduk setengah jam, ustadznya tidak ngomong ke kalian, diam aja. Tunggu apa yang menjadi titah dari ustadznya. Paham? Itu adab. Dan kalaupun misalnya nanti di hadapan gurunya itu lagi banyak begini, dia tidak bicara kecuali dalam keadaan darurat.
Ustaz, astazin, anak uridu ilal hammam. Ustaz, saya mau ke WC, izin. Jangan diem, ya harus dihabisin ibaratnya illa fi halatid darurat. Jangan bicara di hadapan gurunya. Ini ada lanjutannya kecuali dalam keadaan darurat. Diam aja, dia ada berani. Akhirnya kencing di tempat, ya berak, ya buang kotoran di tempat. Ustaz sudah ngomong tadi, ya tidak boleh bicara ya di hadapan gurunya, diam dia. Illa fi halatid darurat, kecuali dalam keadaan darurat. Ustaz, astazin, ana uridu ilal hammam. Saya ingin ke toilet. Silakan, itu sudah diatur. Kemudian yang berikutnya, para santri, anak-anakku ini sebagai bekal kalian akan menuntut ilmu bagi santri baru. Wa yanbaghi lil murid alla yataharraka fi hal istima'i baina yaday syekh illa bi isyaratin minhu alaihi. Dan sepantasnya sayogianya bagi seorang murid itu tidak bergerak ketika mendengar gurunya, ya dia tidak bergerak di hadapan gurunya kecuali dengan isyarat dari gurunya kepadanya. Artinya ketika seorang murid itu, ya dia tidak bergerak, tidak terlalu banyak gerakan, sudah disampaikan oleh Ustaz Zakaria tadi. Ketika mendengar ustadznya menyampaikan, mudir, siapa saja yang memberikan pengarahan, jangan bergerak. Allah yataharraka. Sepatutnya, sepantasnya, ya seorang murid itu, seorang santri itu dia tidak bergerak ketika mendengar di hadapan gurunya. Diam dia mematung. Diam. Mungkin nanti akan berbeda dengan kurikulum Merdeka, ya. Tapi inilah yang sesungguhnya yang diajarkan oleh para ulama. Fokus dalam menerima pelajaran. Adapun nanti mungkin kombinasi dengan kurikulum Merdeka, mungkin ada hal saatnya diskusi lepas, silakan. Itu namanya diskusi lepas. Tapi kalau ada pengarahan dari guru, maka diam. Ya, dengarkan, buka telinga, buka pikirannya, buka hatinya untuk mendapatkan nasihat-nasihat guru. Kalau 1 jam guru itu ngomong, saya yakin itu sudah bisa ratusan ribuan kata-kata mutiara yang kalian bisa catat. Maka di dalam taklimul mutaklim itu, santri, seorang pelajar, seorang murid, dia harus apa? Mentalkhis, meringkas, mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Maka santri itu harus sering-sering bawa buku ada kalimat Ustaz. Ada seorang dokter, saya mengisi pengajian di tempatnya. Kelihatannya dokter ini tidak memperhatikan ceramah saya. Saya agak sedikit gimana rasanya. Dia nunduk saja, kayak dia, makanya sekali lagi nggak boleh suudzon. Dia nunduk aja, kayak dia chat seseorang gitu. Setelah saya ceramah 1 jam, dia nyamperin saya. Alhamdulillah Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan 1 jam terkait dengan Idul Fitri, kelebihan bersilaturahim, kelebihan kita baik kepada tetangga, menghargai orang lain, terus menjaga toleransi. Alhamdulillah saya sudah bisa mencatat 250
kata-kata hikmah dan peringatan dan tausiah yang saya bisa catat melalui HP saya ini. Dia langsung memperlihatkan catatannya panjang sekali. Ternyata dia rangkum apa yang saya katakan itu dan persis sama. Itu seorang dokter saja masih mencatat, masih haus. Ya. Anak-anakku semuanya, saya hari ini tidak merasa menjadi ustaz. Saya tetap merasa menjadi santri. Karena saya punya prinsip belajarlah, ya, sebagaimana hadis baginda Rasul, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sejak lahir sampai kita mati, sampai kita masuk ke liang lahat. Makanya hari ini saya merasa tetap menjadi santri. Saya terus belajar. Ada uang, saya beli kitab-kitab yang baru. Ya, ada kitab-kitab lama yang belum saya miliki. Saya beli, ada uang 500, saya beli. Ya, saya beli kitab, saya baca. Ya. Kita harus tetap merasa haus. Saya kuliah, lanjut S2, malah saya ingin S3 hari ini. Karena saya punya prinsip belajar itu, ya, tidak ada batasnya. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat, maka tetap saya merasa menjadi santri, tetap saya merasa menjadi pelajar. Dan berikutnya, anak-anakku tetap harus memiliki semangat belajar. Yang terakhir di adab ma'asyaikhi, faslun akhar fi adabihi ma'asyaikhi, adab santri, ya, penuntut ilmu bersama gurunya. Wa yanbaghi lahu idza arada ay yata'addaba bi syaikhin ayakuna lahu imanun wa tasdiqun wa i'tiqadun alla ahada fi tilka diyari aula minhu. Ini adab seorang murid kepada gurunya. Sekarang saya ingin tambahkan, harus sayugianya, sepantasnya, ya, apabila seorang murid itu ingin beradab, ya, kepada gurunya, hendaklah dia memiliki apa? Rasa percaya dan keyakinan bahwa di tempat itu tidak ada yang lebih utama dari guru. Tidak ada yang lebih mumpuni daripada guru. Jangan maksudnya diragukan kemampuan guru yang sedang mengajar kalian. Hilangkan rasa keraguan. Ya. Misalnya sekarang kalian sedang diajar di kelas. Ya. Harus ditanamkan pada seorang santri itu rasa percaya, rasa yakin bahwa guru ini mampu dalam memberikan pelajarannya. Sehingga apa? Akan melahirkan keberkahan ilmu. Allah ahada fi tilka diyar aula minhu. Saya yakin di tempat ini guru ini sangat mampu. Misalnya guru bahasa Arab, jangan diragukan, saya yakin beliau adalah mahir di bidangnya. Ini ada guru Quran hadis, jangan ada syak di hati seorang penuntut ilmu itu bahwa guru ini tidak mampu di bidangnya.
harus punya apa? Harus tanamkan keyakinan pada diri seorang santri bahwa seorang guru ini mahir di bidangnya. Itu tak boleh kita syak, tak boleh kita ragu dengan kemampuan guru yang sedang mengajarkan kita. Nanti kalau kalian ragu, kalian syak terhadap kemampuan guru, maka ilmu yang kalian dapat itu juga akan setengah-setengah. Kenapa? Kalian tidak fokus. Itu larinya meremehkan kemampuan guru. Sedangkan meremehkan kemampuan guru itu tidak diperkenankan. Yang suka meremehkan itu adalah iblis. Ya, iblis itu sombong karena merasa dia lebih utama daripada Adam alaihissalam. Dia merasa lebih mampu dari yang lain. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, apa? Aba wastakbar. Dia enggan, tidak mau. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, kalau Adam kan dari tanah. Lebih mulia api daripada tanah. Sombong, nggak mau sujud. Maka nggak boleh ragu, karena keraguan terhadap guru itu adalah mencerminkan kesombongan seorang santri. Nggak boleh. Kemudian santri wa yahfalu sirrahu fi khidmatihi. Dia menjaga rahasia gurunya ketika berkhidmat kepada gurunya. Tahu? Menyimpan rahasia guru itu bagian dari adab seorang murid kepada guru. Jangan dibeberkan rahasia gurunya. Ini ustadz ini begini, ini ustadz ini begini. Gak boleh. Dia beberkan ke teman-temannya, dia beberkan ke keluarganya, dia beberkan melalui media sosial. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah contoh-contoh. Kalau ada murid yang seperti itu, santri yang seperti itu namanya santri yang suhul adab, yang tidak bisa berterima kasih. Wa yuhadziru mukhalafatahu jiddan. Dan apa? Dia takut untuk apa? Melawan gurunya. Sangat takut. Dia takut melawan gurunya. Ada yang suka melawan guru? Gak boleh. Melawan itu bukan hanya dengan tangan. Secara lisan saja, nungkas itu bagian dari melawan. Ingat, guru itu seperti orang tua kalian. Wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Jangan mengatakan tapi berkatalah dengan ucapan yang baik, mulia. Nah, seorang santri tidak boleh dia melawan gurunya. Dia takut melawan gurunya. Dan seorang murid dikatakan di kitab ini bahwa orang li'anna mukhalafata syuyukhi sammun qatilun fiha mudirratun amatun. Lihat, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani di penghujungnya bahwa sesungguhnya melawan syekh, melawan guru itu adalah racun yang sangat mematikan. Sammun qatilun. Karena ada kemudaratan yang secara umum. Tidak boleh melawan guru. Li'annaha sammun
qatilun, karena itu adalah racun yang membunuh. Fiha mudirratun amatun, karena di dalamnya ada kemudaratan yang bersifat umum. Jadi melawan itu bukan hanya dengan tangan, tetapi melawan itu bisa dengan ucapan. Apalagi mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara gurunya. Apalagi tangannya ditaruh di pinggangnya. Itu bagian dari melawan. Melotot ke muka gurunya, itu bagian dari melawan guru. Maka santri itu harus menundukkan kepalanya di hadapan gurunya. Tidak boleh melotot, tidak boleh melawan, tidak boleh mengangkat suara melebihi suara gurunya. Itulah adab-adab yang baik. Mudah-mudahan seluruh santriwati baru bisa menjaga adab di pondok, di lembaga, sehingga keberkahan ilmu itu bisa diraih dan bisa didapatkan. Nah, untuk terakhir kalinya pada para santri di pondok ini, kalian tidak main-main, tapi kalian disuruh mengikuti kegiatan baik di lembaga maupun di pondok. Kalau kalian sudah tahu, di pondok adalah kegiatan tahfizul Quran, kegiatan kajian kitab kuning, bahasa Arab, kemudian ada tilawah, ada tahsin, ada ekstranya seperti silat. Nanti di lembaga akan dilombakan lomba antar siswa untuk lomba tahfiz, lomba baca kitab kuning, pidato berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga mungkin lomba siswa PSHT untuk mana yang terbaik sehingga bisa dibawa ke gelanggang untuk keatletannya. Itu saja, tetap semangat dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan keberkahan dari para guru kalian. Dan mari kita berdoa semoga acara pada hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma aftah lana abwabal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizq wa babal quwwah wa babal sihah wa babal salamah wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma ij'al awladana wa banatana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an, min al-ulama'il 'alimin, min al-ulama'il 'amilin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Adanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian tak pernah saya dengar yang untuk salawatan nariyah. Mana Herman? Pandu untuk salawat nariyah itu Pak.
Siapa yang bisa? Sholawat nariannya? Hah? Roni mana? Ikro? Hah? Awan? Mana dia? Ayo. Serentak semuanya. Di bawah kali. Ayo, biar ya sejuk, tambah sejuk. Serentak semuanya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi al-halu Itulah tadi penyampaian materi tentang adab murid terhadap guru agar mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, selanjutnya kita tutup materi pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya silakan bagi santriwati duluan untuk keluar, ya, berbaris dulu. Kemudian dilanjutkan dengan santriwan. Silakan santriwati keluar duluan.